tentang defisit perawatan diri. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok. Saya Ingrid Fatimah Tuzaro sebagai CEO leader, dan ini teman saya. Saya Nasisi Banji Indra Susanto. Saya Bagus Yusdiantoro. Di sini saya berperan sebagai fasilitator. NIM 2018-011172. Di sini saya berperan sebagai fasilitator 2 atau perawat 2. Mama, NIM 2018-011156. Ini saya berperan sebagai pasien. Jadi ibu-ibu, kami meminta waktunya 30 menit untuk menjelaskan tentang bagaimana tata cara membersihkan diri yang benar. Jadi, bagi siapa yang ingin meninggalkan ruangan, kami mohon untuk meminta izin kepada perawat dulu. Jadi, kami persilakan leader untuk menyampaikan bagaimana tata cara membersihkan diri itu yang benar. Silakan. Baik, jadi kita akan sebelum itu kita akan melakukan perkenalan dulu ya. Untuk perawat, silahkan mencontohkan perkenalan diri dulu di depan. Perawat silahkan. Saya Amos Nanson Puan, NIM 2018-011172 sebagai perawat, dan teman saya Rizal Roma, NIM 2018-011156 sebagai pasien dengan defisit perawat diri. Baiklah ibu-ibu, itu tadi adalah contoh perkenalan dari perawat. Sekarang saya minta untuk ibu untuk memperkenalkan diri di depan sini. Ibu, dipersilakan. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Oke, baiklah. Sesudah memperkenalkan diri, sebelum memperkenalkan alat-alat, saya akan menyampaikan, yaitu menyebutkan manfaat dari pentingnya perawatan diri. Antara lain yaitu manfaat pertama, tubuh menjadi nyaman, merasa nyaman, ya kan. Kemudian yang kedua, merasa bersih bu, ya, kemudian rapi, terhindar dari infeksi, terhindar dari penyakit, ya kan, terus merasa wangi. Itu manfaat dari kita melakukan perawatan diri. Yang kedua yaitu menyebutkan cara menjaga kebersihan diri. Yang pertama yaitu mandi 2 kali sehari, kemudian gosok gigi rutin 2 kali sehari ya kan. Kemudian yang ketiga, rajin mencuci rambut atau keramas 2 kali dalam seminggu. Kemudian kita menjaga kebersihan kuku ibu-ibu. Manfaatnya ketika kuku kita panjang dan makan, itu kotoran yang ada di kuku bisa masuk ke dalam tubuh, itu bisa menyebabkan penyakit. Jadi kita juga harus menjaga kebersihan kuku. Yang terakhir yaitu menyebutkan akibat dari apabila kita tidak menjaga kebersihan diri, yaitu antara lain ya, yang pertama tubuh merasa kotor, kemudian merasa bau, tidak percaya diri ketika kita berbaur dengan orang di sekeliling kita, kemudian merasakan gatal-gatal di tubuh. Itu akibat dari tubuh kita yang kotor dan tidak melakukan perawatan diri atau mandi itu tadi ya. Kemudian terjadinya gangguan kuku yang tadi itu merasa kotor, terus kami merasa gatal seperti itu. Ya, langsung saja Pak Bagus silakan menjelaskan alat-alat yang sudah disiapkan untuk perawatan diri. Silakan. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan peralatan yang digunakan untuk membersihkan diri Bu ya. Nah, di sini terdiri dari banyak sekali peralatan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Saya mulai dari ini Bu ya. Nah, ini namanya sampo. Nah, ini sampo digunakan untuk membersihkan rambut yang ada pada ibu. Nah, ini bisa membersihkan rambutnya yang kotor, rambutnya yang tidak rambut tuh, jadi supaya rambutnya bisa bersih dan tidak gatal-gatal di rambut. Nah, untuk ini namanya sabun Bu. Nah, ini digunakan untuk membersihkan badan supaya badan ibu yang semula ada debunya atau terasa gatal di bagian kulit bisa digunakan ini supaya lebih bersih dan pastinya nanti baunya akan harum.
Nah, untuk ini yang sebelah kiri ini namanya pasta gigi, Bu. Kalau yang sebelah kanan namanya sikat gigi. Nah, ini digunakan dua-duanya. Ini pasta gigi dibuka seperti ini. Nah, ini dioleskan ke sikat gigi secukupnya saja. Ini. Nah, setelah dioleskan di sikat gigi ini untuk membersihkan gigi pada ibu begini ya. Nah, ini gunanya untuk membersihkan gigi ibu supaya gigi ibu yang semula kotor atau tersisa makanan di dalam mulut ibu yang terutama pada di gigi atau terdapat karang gigi. Nah, itu bisa membersihkan gigi ibu dengan menggunakan sikat gigi yang sudah dioleskan dengan pasta gigi ini. Ibu tinggal menggosoknya gini ya. Nah, setelah itu ini ada timba dan digunakan untuk mengisi air untuk ibu mandi. Nah, ini ada gayung untuk gunanya untuk mengambil air yang ada di bak. Nah, ini handuk, Bu. Ini handuk ini digunakan setelah ibu selesai mandi. Nanti kan ibunya pasti setelah mandi kan badannya basah kena air. Nah, ini digunakan untuk mengeringkan tubuh ibu. Setelah nanti ibu kering, ini bisa dijemur dan bisa digunakan kembali. Nah, setelah ibu selesai mandi, ibu bisa menggunakan ini. Ini namanya sisir. Nah, ini sisir gunanya untuk merapikan rambut ibu setelah ibu mandi supaya terlihat lebih cantik dan rambut ibu lebih tertata rapi ya. Ini bisa digunakan untuk menyisir rambut. Nah, untuk selanjutnya ada ini, Bu. Nah, ini namanya lotion, Bu ya. Dia juga digunakan kepada kulit ibu supaya kulit ibu bisa terasa lembab dan terasa lebih adem. Ini caranya cukup gampang, Bu. Ini dibuka begini dan dituangkan pada telapak tangan ibu secukupnya saja. Setelah itu ibu gosok-gosok sedikit dan langsung dioleskan. Ataupun ibu bisa langsung menuangkan kepada kulit ibu seperti ini secukupnya. Setelah itu ibu oleskan biar kulit ibu terasa lebih lembut, lebih adem dan lebih lembab ya, Bu ya. Nah, yang terakhir, nah ini yang pastinya ibu tunggu-tunggu ya. Ini bedak, Bu ya. Ini bedak gunakan untuk pada wajah supaya wajah ibu bisa terlihat lebih cantik dan lebih putih. Nah, ini pastinya bedak ini juga memiliki harum, Bu. Jadi selain ibu tadi menggunakan sabun yang harum, ibu juga bisa menggunakan bedak ini setelah mandi, dioleskan ke wajah ibu supaya ibu terlihat lebih putih dan lebih segar ya. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari ibu semuanya mengenai peralatan mandi? Kalau tidak ada, nanti akan diteruskan kepada perawat Amos yang akan langsung memberikan praktek kepada ibu untuk memandikan pada ibu ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, untuk perlu diketahui alat dan bahan yang perlu dipersiapkan untuk merawat pasien di visi perawatan diri. Yang pertama yaitu air yang berada pada wadah, kemudian jangan lupa gayung, ada handuk, ada juga pasta gigi dan juga sikat gigi, sisir, sabun mandi, sampo, hand body dan juga bedak ya, teman-teman. Oke, untuk pertama-tama yang sebelum kita lakukan untuk membersihkan pasien atau melakukan tindakan untuk pasien di perawatan diri, kita komunikasikan dulu dengan pasien tersebut. Permisi Bu, selamat pagi. Sesuai perjanjian kita akan melakukan kebersihan untuk perawatan diri Bu ya. Jadi pertama-tama teman-teman yang harus kita lakukan ialah menyiapkan sikat gigi, kemudian sikat giginya kita taruh pasta gigi, setelah
pasta gigi sudah ditaruh pada sikat gigi, kemudian kita mengambil air pada gayung dan kita menyuruh minum sedikit lalu dibuang kembali airnya. Jadi ketika sudah kita menyikat giginya, jangan digesek-gesek seperti ini, tapi di bawah sampai semua gigi dalam mulut dibersihkan. Setelah itu kumur-kumur dan bersihkan mulut. Kemudian langkah berikutnya yaitu membersihkan badan pasien dengan sabun. Pastinya sebelum kita membersihkan badan pasien dengan sabun, disirami badannya dulu dengan air agar sabunnya dapat rusak dengan cara seperti ini. Permisi ya Bu. Ya, setelah semua badan sudah dibaluri dengan sabun, kemudian dibersihkan dengan membilas. Setelah semuanya terbilas, kemudian kita berpindah ke kepala pasien, membersihkan rambut pasien dengan sampo. Yang pertama harus kita buka pertama dulu saset samponya dan kemudian kita baluri ke atas kepala pasien, kemudian diramas. Permisi ya Bu. Setelah sampo semuanya sudah terpenuhi ke rambutnya, kita bilas. Setelah itu teman-teman, guna dari membersihkan kepala pasien dengan sampo, badan dan juga menyikat gigi pasien agar pasien dengan defisit perawatan diri kebutuhannya terpenuhi, kebersihannya juga terpenuhi ya teman-teman. Setelah itu kita keringkan pasien menggunakan handuk. Ini siap Bu. Setelah badan pasien dan tubuh pasien semuanya kita sudah keringkan dengan handuk, setelah itu langkah berikutnya yaitu kita memakaikan full body ke pasien seperti ini. Siru. Setelah semuanya sudah terpakai hand body, langkah berikutnya yaitu kita menyisir rambut pasien. Permisi ya Bu. Setelah rambut pasien sudah kita sisir dengan rapi, kemudian jangan lupa kita memakaikan pasien bedak ke wajahnya pasien agar terlihat segar. Siap Bu. Setelah wajah pasien sudah dihaluri atau sudah dipakaikan bedak, sudah selesai untuk perawatan diri kepada pasien dengan diagnosa defisit perawatan diri. Setelah semuanya sudah dilakukan pasien, langkah berikutnya itu kita merapikan alat-alat untuk dikembalikan. Setelah itu kita memberitahukan kepada pasien agar melakukannya kembali di rumah nanti. Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya perawat kamu sudah melakukan tindakan membersihkan diri Ibu. Untuk itu saya mohon untuk Ibu selalu mengulang yang saya lakukan tadi pada Ibu harus dilakukan ulang.
di rumah ya Bu. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan Ibu? Oh, jadi untuk membersihkan tubuh Ibu atau mandi dilakukan sehari 2 kali, pagi dan sore. Dilakukan setiap hari ya Bu, rutin, harus rutin. Bagaimana Bu, paham? Oke. Setelah pasien sudah mengerti, sudah bercanda dan juga sudah mengerti, kita minta setelah semuanya sudah terpenuhi tindakan yang dilakukan, selesailah sudah cara memandikan atau membersihkan diri pasien dengan divisi perawatan diri. Sekian dan terima kasih. Dulu dengan air agar sabunnya dapat dirusak dengan cara seperti ini. Permisi ya Bu. Ya, setelah semua badan sudah dibaluri dengan sabun, kemudian dibersihkan dengan bilas. Setelah semuanya terbilas, kemudian kita berpindah ke kepala pasien, membersihkan rambut pasien dengan sampo. Yang pertama harus kita buka pertama dulu saset samponya dan kemudian kita baluri ke atas kepala pasien, kemudian diramas. Permisi ya Bu. Setelah sampo semuanya sudah terpenuhi ke rambutnya, kita bilas. Setelah itu teman-teman, guna dari membersihkan kepala pasien dengan sampo, badan dan juga menyikat gigi pasien agar pasien dengan defisit perawatan diri kebutuhannya terpenuhi, kebersihannya juga terpenuhi ya teman-teman. Setelah itu kita keringkan pasien menggunakan handuk. Ini siap Bu. Setelah badan pasien dan tubuh pasien semuanya kita sudah keringkan dengan handuk, setelah itu langkah berikutnya yaitu kita memakaikan handbody ke pasien seperti ini. Siru. Setelah semuanya sudah terpakai handbody, langkah berikutnya yaitu kita menyisir rambut pasien. Permisi ya Bu. Setelah rambut pasien sudah kita sisir dengan rapi, kemudian jangan lupa kita memakaikan pasien bedak ke wajahnya pasien agar kita. Setelah wajah pasien sudah dialuri atau sudah dipakaikan bedak, sudah selesai untuk perawatan diri kepada pasien dengan diagnosa defisit perawatan diri. Setelah semuanya sudah dilakukan pasien, langkah berikutnya itu kita merapikan alat-alat untuk dikembalikan. Setelah itu kita memberitahukan kepada pasien agar melakukannya kembali di rumah nanti. Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya perawat kamu sudah melakukan tindakan membersihkan diri Ibu. Untuk itu saya mohon untuk Ibu selalu mengulang yang saya lakukan tadi pada Ibu harus dilakukan ulang di rumah ya Bu. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan Ibu? Kira-kira mandi ini berapa kali sehari? Oh, jadi
untuk membersihkan ibu-ibu atau mandi dilakukan sehari 2 kali, pagi dan sore. Dilakukan setiap hari ya Bu, rutin, harus rutin. Bagaimana Bu, paham? Oke. Setelah pasien sudah mengerti, sudah bertanya dan juga sudah mengerti, kita minta setelah semuanya sudah terpenuhi tindakan yang dilakukan, selesailah sudah cara memandikan atau membersihkan diri pasien dengan definisi perawatan diri. Sekian dan terima kasih. Jadi itulah tata cara mandi yang benar. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan mengevaluasi apakah ibu-ibu bisa mandiri melakukan perawatan diri dengan benar. Jadi selanjutnya saya sampaikan kepada co-leader untuk menutup acara terapi aktivitas kelompok ini. Ya, terima kasih untuk leader atas penjelasannya. Di sini saya akan menutup acaranya. Jadi untuk tujuan dari kegiatan hari ini yaitu untuk membuat ibu-ibu lebih mengerti ya bagaimana tata cara membersihkan diri yang benar itu bagaimana, dan membuat fresh ibu-ibu ketika melaksanakan kegiatan sehari-hari. Jadi untuk ibu-ibu terima kasih atas kerjasamanya, dan saya akan menutup kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelina Ipeni, NIM 2018-0116, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya berperan sebagai observer. Jadi di sini ada 2 aspek yang perlu kita evaluasi, di mana ada kemampuan verbal dan kemampuan nonverbal pasien. Yang pertama-tama yang harus kita lihat adalah kemampuan verbal pasien terlebih dahulu. Jadi di sini kemampuan verbal pasien yang harus kita nilai, yaitu ada 4 poin. Yang pertama menyebutkan nama lengkap, yang kedua menyebutkan nama panggilan, ketiga menyebutkan asal, dan keempat menyebutkan hobi. Jika keempat aspek ini disebutkan oleh si pasien, maka diberikan tanda centang. Jika tidak disebutkan atau tidak diucapkan oleh si pasien sendiri, maka kita berikan tanda silang seperti ini. Ini dikarenakan pasiennya tidak menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan asal, hobi, maka diberikan tanda silang. Kemudian yang kedua yaitu kita menyebutkan kita melihat dan menilai kemampuan nonverbal pasien, di mana ada 4 aspek yang perlu kita nilai. Yang pertama yaitu kontak mata pasien saat melakukan terapi aktivitas kelompok. Yang kedua, posisi duduk yang tegak. Yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh yang sesuai. Keempat, mengikuti jalannya kegiatan dari awal hingga akhir. Jadi di sini si pasien melakukan 4 poin ini, aspek ini dengan sangat baik. Jadi kita berikan tanda centang seperti ini. Ini karena pasiennya melakukannya dengan baik, maka diberikan tanda centang seperti ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu aspek yang kita nilai. Ada 3 aspek, yaitu yang pertama menyebutkan manfaat perawatan diri. Yang kedua, pasien mampu menyebutkan cara menjaga kebersihan diri seperti apa. Yang ketiga, pasien juga dapat menyebutkan akibat apabila tidak dapat melakukan perawatan diri itu. Jadi di sini untuk hal 3 ini, manfaat, cara menjaga kebersihan diri, dan akibat dari tidak melakukan tindakan perawatan diri ini sudah dijelaskan oleh leader kami pada awal pertemuan tadi. Jadi pada aspek yang kita nilai ini, pasien tidak menyebutkan